Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Driani Restu. Di mata kuliah Bahasa Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang paragraf Bahasa Indonesia. Mengapa kita perlu mempelajari paragraf dalam Bahasa Indonesia? Ada dua tujuan utama mempelajari paragraf dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, bagi penulis untuk mengekspresikan dan menyusun ide tulisan secara terstruktur. Lalu bagi pembaca dapat memahami ide pokok, alur, peralihan topik dari sebuah tulisan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian paragraf, unsur paragraf, struktur paragraf, fungsi paragraf, syarat paragraf, jenis paragraf, dan pengembangan paragraf. Yang pertama adalah pengertian paragraf. Paragraf juga disebut sebagai alinea, merupakan seperangkat kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis yang mengandung satu kesatuan ide pokok. Sementara menurut Suladi di tahun 2014 dalam seri penyuluhan bahasa Indonesia, paragraf pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Ada beberapa unsur paragraf yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah ide pokok, kalimat topik, ide pengembang, kalimat pengembang, kalimat penegas, serta transisi. Struktur paragraf terdiri dari dua. Yang pertama adalah kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat topik merupakan pikiran utama dalam satu paragraf. Dan perlu dicatat bahwa paragraf hanya memiliki satu kalimat utama. Sementara kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung kalimat utama. Berikutnya adalah fungsi paragraf. Ada beberapa fungsi paragraf, diantaranya mengekspresikan gagasan penulis, menandai peralihan gagasan, pembagian gagasan, pengembangan topik tulisan, kalimat penegas, memudahkan pengendalian variabel, serta memudahkan pemahaman pembaca. Ada 4 syarat paragraf yang perlu diperhatikan. Syarat paragraf itu apa? Syarat paragraf adalah sebuah kalimat yang membentuk paragraf secara bersama-sama menyatakan dan mendukung satu tema tertentu. Jadi ada 4 syarat paragraf, diantaranya yang pertama kesatuan makna. Ini mengandung satu ide pokok, satu topik atau satu masalah saja. Yang berikutnya kesatuan bentuk. Penulisan secara repetisi, penggunaan kata ganti, penggunaan kata sambung, dan antar kalimat. Kemudian memiliki satu pikiran utama. Paragraf yang efektif memiliki satu pikiran utama. Kemudian kelengkapan. Ada kalimat penjelas yang menunjang kejelasan kalimat utama. Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah sebuah gagasan utama yang dikembangkan dalam sebuah kalimat paragraf. Perlu diperhatikan dan dicatat bahwa ciri kalimat utama yang pertama mengandung permasalahan yang ingin diuraikan lebih lanjut. Kemudian kalimatnya lengkap dan berdiri sendiri. Yang ketiga, memiliki arti yang cukup jelas tanpa perlu kalimat pendukung. Kita membahas jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Kalimat utama terletak di awal paragraf. Contoh berikut ini yang teman-teman bisa baca dari paragraf terlampir adalah
kalimat utama terletak di awal paragraf. Bisa teman-teman lihat bahwa komodo merupakan hewan langka yang dilindungi. Ini kalimat pertama yang terdapat dalam paragraf yang merupakan salah satu contoh dari paragraf deduktif. Berikutnya adalah paragraf induktif, di mana kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Teman-teman bisa lihat di sini, dalam paragraf ini membicarakan tentang bunga. Oke, lalu kemudian kalimat utama terletak di akhir paragraf, yaitu hampir semua orang mengenal bunga ini, yaitu bunga mawar. Berikutnya adalah paragraf deduktif dan induktif. Ini adalah sebuah paragraf yang memiliki kalimat utama yang letaknya di awal dan di akhir paragraf. Sebagai contoh yang ditebalkan di sini, kalimat utamanya adalah pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Berikutnya adalah paragraf tersebar. Kalimat utamanya tersebar di seluruh paragraf. Jadi, kalau misalkan kita ambil contoh satu paragraf pendek ini, tiba-tiba kucing mengeong, ekornya digerak-gerakkan, matanya sangat tajam, bulunya masih bersih, ia sangat suka meloncat-loncat, jika lapar ia datang ke kandangnya. Jika sudah kenyang, ia suka tidur di sembarang tempat. Jadi kalimat utama dalam paragraf tersebar di seluruh paragraf. Berikutnya adalah paragraf ineratif, di mana kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Bisa kita baca contoh berikut. Kalimat utamanya adalah kucing memang masuk dalam kategori hewan lucu yang letaknya ada di tengah paragraf. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis paragraf berdasarkan isi paragraf. Ada 5 jenis paragraf yang dibedakan berdasarkan isi. Yang pertama adalah paragraf eksposisi, paragraf narasi, paragraf persuasi, paragraf argumentasi, serta paragraf deskripsi. Jadi, jika kita melihat paragraf eksposisi adalah berisi paparan penjelasan dan informasi. Lalu paragraf narasi biasanya bercerita tentang suatu tokoh, latar, dan tema cerita. Misalnya contoh yang paling mudah adalah novel, riwayat hidup, dan sebagainya. Kemudian paragraf persuasi yang berisi bujukan penulis agar pembaca mengikuti kehendaknya. Sementara paragraf argumentasi, ulasan yang ditulis berdasarkan fakta dan data. Misalnya karya ilmiah, tesis, skripsi, dan sebagainya. Kemudian ada paragraf deskripsi, menceritakan tentang suatu keadaan, peristiwa, atau tokoh atau orang. Kemudian jenis paragraf berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah paragraf pembuka. Paragraf harus menarik minat dan perhatian pembaca untuk mengikuti masalah yang disajikan dalam tulisan atau paragraf berikutnya. Kemudian ada paragraf pengembang. Biasanya letaknya di antara paragraf pembuka dan paragraf terakhir atau paragraf penutup. Berisi tentang inti persoalan yang ingin dikembangkan atau diceritakan oleh penulis. Kemudian yang ketiga adalah paragraf penutup atau paragraf terakhir. Ini biasanya letaknya sudah pasti karena judulnya paragraf penutup, letaknya pasti di akhir karangan atau di akhir tulisan. Isinya adalah kesimpulan atau rujukan atau ajakan yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca. Berikutnya kita bicara tentang pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf berdasarkan teknik. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah alamiah, yaitu menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kejadian yang ingin ditulis. Kemudian ada klimaks dan antiklimaks.
di mana pikiran utama mula-mula diperinci dengan gagasan yang dianggap paling rendah, lalu ke paling tinggi, sementara anti klimaks sebaliknya. Kemudian ada paragraf umum dan khusus. Paragraf yang paling umum digunakan ditulis memang dari mengangkat hal yang umum dulu lalu ke khusus. Kembali ke slide sebelumnya, kalau teman-teman memperhatikan ada contoh paragraf bercerita tentang bunga mawar. Jadi paragraf tersebut dimulai dari hal-hal yang umum dulu kemudian ke hal yang khusus. Berikutnya adalah jenis paragraf berdasarkan isi paragraf. Ada perbandingan dan pertentangan, memperjelas suatu paparan, penulis membandingkan dua atau beberapa hal yang setara, kemudian analogi, membandingkan sesuatu hal yang sudah dikenal umum dengan sesuatu yang kurang dikenal umum, generalisasi. Ini adalah untuk menjelaskan kepada pembaca tentang hal-hal yang umum terjadi. Kemudian ada sebab akibat, hubungan antara kalimat dalam satu paragraf yang menjelaskan sebab akibat. Lalu yang terakhir adalah definisi luas, yaitu sebuah paparan yang terkadang hanya membutuhkan beberapa kalimat. Bahkan terkadang jika bicara tentang definisi luas, maka membutuhkan lebih dari satu paragraf untuk memaparkan satu hal. Yang terakhir adalah teknik pengembangan paragraf. Dari topik yang sebelumnya kita bahas, ada beberapa teknik pengembangan paragraf yang bisa teman-teman praktekkan. Yang pertama adalah memberikan contoh, kemudian menampilkan fakta-fakta, memberikan alasan-alasan, serta bercerita. Jadi misalnya kita mengambil teknik pengembangan paragraf dengan menampilkan fakta-fakta. Maka dalam paragraf yang kita tulis, kita harus menyampaikan fakta-fakta yang kita temukan dan dapat dipertanggungjawabkan sumber faktanya. Misalnya mencantumkan sumber tulisan, mencantumkan sumber artikel, dan sebagainya. Jadi itu tadi adalah penjelasan tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Semoga bisa diterima dengan baik. Untuk segala kekurangan dan ada hal yang kurang jelas, teman-teman boleh sampaikan mungkin di kolom komentar. Nanti akan kami coba jawab sebaiknya. Terima kasih, sampai jumpa.